Jadi ada satu kedai nasi lemak, enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh. Dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu, dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan ke situ deh gitu pada zamannya. Nah, gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak, kenapa tutup? Kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek, gitu. Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Buat masukan aja nih ke pemerintah Indonesia, kalau emang mau edukasi merata, ya mungkin bisa bikin program kayak Malaysia gini. Jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk kuliah. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah fakta yang benar-benar dirasakan sama salah satu atau alumni dari mahasiswa yang pernah menimba ilmu, pernah bersekolah di Malaysia. Mungkin ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan studi ke Malaysia. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya, tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsa_widianti_putri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. 5 culture shock yang pernah gue alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube, dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten, tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Nah, sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama itu perkara alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih. Terutama kalau misalkan lagi, ya misalnya dia kan di asrama gitu kan, nongkrong main gitar. Terus dia nanya, you main key apa? Gitu kan. Terus ya udah gue bilang aja kunci E. Gitu kan. Gue bilang kunci E, dia nangkepnya bahasa Inggris tuh nggak lu, kunci A. Terus udah lah miskom gitu kan, gue bilang, bang kunci E, bang kunci E. Kunci E, ini kunci E, jreng gitu kan. Terus gue tunjukin, ini bang maksudnya yang ini. Oh, kunci I gitu. Yang nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya gini. Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya. Karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya. Yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan, gue harus duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi misah. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga, jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Tapi di situ gue masih positive thinking, mungkin ini karena baru kali ya, hari pertama, ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak. Sampai gue semester 6, tiap kali gue masuk ruangan, tuh pasti begitu, kepisah-pisah, Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih, kita ngebaur aja lah. Mau Melayu, Tionghoa, terus India, atau anak-anak internasional student yang lain, kita emang ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting ya saling respect aja satu sama lain. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Terlalu adil. Jadi gini, awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, oh ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini, jadi ada satu kedai nasi lemak,
ada satu kedai nasi lemak enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh. Gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, aduh kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya. Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu. Dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan ke situ deh gitu pada zamannya. Nah gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak, kenapa tutup? Kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek. Gitu. Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, kok begitu? Nggak laku bukan urusan pihak kantin nggak sih? Itu mah udah masing-masing toko gitu kan. Nah, itu kasus pertama tuh. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di deket salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget. Bukannya siang doang bahkan. Bukannya pagi ke siang lah. Sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup. Pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini. Dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, tek. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Bener-bener hilang. Lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ. Nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian. Apa beberapa minggu kemudian gitu gue lupa. Gue nemu lah dia di kantin yang lain. Ya kan? Oh gue seneng banget. Langsung gue samper tuh kedai Thailand. Gue belilah. Set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Iya. Gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang, ya biasalah gitu. Jadi gue sekarang udah paham nih, jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lo nggak boleh tuh gitu. Nah, ada contoh lagi nggak, Bub? Ada, ini yang ketiga nih. Jadi temen gue, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi temen gue kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan? Karena temen gue orang Minang Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin. Makci, Aina buka kedai nih Kak sini gitu. Terus kata makcinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh, Makci? Ya. Kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan, udah nggak boleh duluan nih, Pak. Jadi maksud gue, berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Ya, gimana ya? Gue terbiasa di Indonesia yang kalau nggak laku, lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi, sampai akhirnya jadi laku gitu. Lo nggak perlu laku by system. Jadi ya nggak tau lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah, nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener, at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bub, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget di WA, susah bales dan segala macam. Wah, kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener dia bukan dianggap raja juga, enggak, cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi. Pas skripsi nih lo bayangin kan kalau misalkan anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Saking paniknya nih gue kalau misalkan skripsi nggak jadi atau apalah. Gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus dosennya tuh sampai bingung. Ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Terus akhirnya si dosen ini kayak, nggak usah kok, nggak perlu ngasih gini. Tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak, gue malas nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Gue tuh jarang banget karena
mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Nah, sekarang yang terakhir nih. Ini gue bukan culture shock jatuhnya ya. Teknologi shock. Jadi canggih banget nih. Kenapa tuh? Perkara paket data. Jadi kan kalau di Indonesia, kalau lu nggak ada paket data, lu assalamualaikum kan. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor lu cuma bisa buat telepon sama SMS. Iya, itu pun kalau ada pulsa. Kalau di Malaysia, ya at least era gue lah. Gue pakai Maxis ya sama Selcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Gila nggak? Jadi gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data. Karena kalau cuma buat ngechat-chatan, itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja. Jadi kalau misalkan beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, nonton YouTube, nah itu lo baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuma chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah lo tinggal bisa aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu ngebantu student banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di sini. Bisa. Ngebantu para student-student sini, yang penting kartunya aktif aja. WA sama Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue kasih bonus lagi, Ini bukan culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Gue nggak tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama negara kabupaten aja kita kalah, aduh. Kita harus step up sih guys. Kenapa gue bisa kuliah di Malaysia? Jadi awalnya itu gara-gara gue gagal SBMPTN dan juga SIMAK. Dan gue tuh zaman dulu kayak bener-bener UI minded banget lah. Kepengen jadi anak UI, si paling UI ini ceritanya. Si paling UI. Tapi otak gue nggak nyampe kan. Terus juga emang tes-tesan tuh yang gue coba ya UI aja. Karena orang tua gue juga UI minded banget lah. Pas udah gagal bingung ya kan. Terus akhirnya ya udah apa mau coba swasta Indonesia nih gitu. Oke lah kita coba nih cek swasta Indonesia. Terus dilihat harganya kan. Swasta Indonesia kan juga harganya fantastis banget nih gitu kan. Terus akhirnya aduh dengan harga segini apa coba ke luar negeri aja ya. Terus pas udah ngebanding-bandingin banyak negara, yang paling possible, yang 11-12 sama swasta sini, itu ya ke Malaysia. Tepatnya di University Utara Malaysia, Kedah. Karena Kedah juga provinsi yang biaya hidupnya cukup murah. Kurang lebih 11-12 sama Jakarta ataupun Depok. Udah gitu, SPP-nya University Utara Malaysia ini enak, udah masuk semua-muanya. Udah masuk asrama, internet, sport center, perpustakaan, pokoknya biaya-biaya gedung gitu udah kagak ada deh. Jadi benar-benar cukup dengan satu SPP, semua udah masuk kecuali makan. Jadi orang tua gue cukup ngirim uang makan aja. Nah, first impression terhadap kampus ini ya, kampus ini tuh gede banget. Kalau lo berpikir UI itu gede, ini tuh gede banget. 2 kali, 3 kali lipatnya kali, karena kampus ini punya lapangan golf, track go-kart, punya kolam renang, lapangan tenis, stadion bola. Dan kampus ini punya 5 jurusan bus. Jurusan E, B, C, D, E. Kalau misalkan salah naik bus, ya lo nyasar. Terus first impression asramanya nih. Atau DPP, kalau sekarang sih INASIS ya. DPP itu Dewan Penginapan Pelajar. Nah kalau DPP-nya itu dia kayak barak ya. Dia kayak barak tentara gitu, lantainya semen. Mungkin karena supaya lebih mudah dibersihkan juga ya. Kalau untuk kasurnya sih bukan spring bed, rangkanya besi, terus kasurnya kasur biasa sih. Kayak kasur busa gitu. Selama di UUM, gue pernah berapa kali pindah asrama ya. Jadi awal-awal tuh dapetnya YAB. Nah YAB tuh asramanya jauh banget. Gue males, kayak susah buat nongkrong. Kayak, ya Allah, pokoknya kalau YAB tuh biasanya anak-anak palapis, anak-anak militer. Jadi kalau di kampus gue kan ekskul wajib tuh. Nah itu yang ekskul militer biasanya tinggalnya di YAB tuh. Jadi gue memindahkan diri secara ilegal ya. Jadi gue tuh semester 1 Same Darby, semester 2 dan 3 itu di PP Mas. Semester 4 sempet di Ion, tapi ujung-ujungnya balik ke Mas. Semester 5 di TM, semester 6 di TM. Terus first impression selanjutnya, jujur aja gue agak-agak gimana gitu ya pas denger kamarnya cuman pakai kipas yang muter atas gitu ya. Tapi ternyata UUM tuh adem kategorinya menurut gue. Apalagi ya kalau misalkan UUM lagi musim hujan, buset itu kayak mau ke kelas males banget coy, itu di kamar udah enak aja kan.
Terus apa namanya, ya karena di UM juga nggak ada air panas kan, air panas cuma ada di Tretwin buat mandi. Jadi ya mager deh buat mandi juga ke kelas kalau misalnya udah musim hujan tuh. Nah, sekarang first impression toilet asramanya nih. Kalau misalkan toilet atau tandas ya, tandas. Ini tergantung nih guys, tergantung kalian bersama negara apa nih seasramanya Kenapa nih tuh? ya kan. Kalian udah tahu lah ya arah-arah pembicaraannya mau kemana nih. Tapi kalau misalkan kalian di dalam asrama itu ya isinya cuman kayak orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu, ya aman lah, toilet bersih lah tuh ya. Tapi kalau Oh, misalkan iya, ada dari ngerti, negara-negara ngerti. tertentu nih ya, toilet nih bakal jadi agak-agak wangi-wangi bumbu kacang nih. Ada juga student-student yang jualan takjil gitu. Dia biasanya bikin kayak semacam kantin kejujuran. Jadi dia taruh takjilnya di depan kamar dia, terus dia masukin kayak dia bikin kayak toples gitu. Nanti lo masukin duit, lo ambil deh tuh buat beli takjil. Gue berharap di Konoha banyak lah ya student-student yang mencoba kantin kejujuran gini di asrama mereka masing-masing atau di kosan. Nombompa. Untuk nombompa nih ayah akan cakap Melayu sebab I tahu orang Melayu nih tak suka dengan benda ni, tapi tak nak cakap depan orang sebab hari raya kan, tak nak gaduh. So, benda apa tu? Benda tu adalah greeting card hari raya dengan muka you sendiri. Yang pose dia macam ni. I tahu sebetulnya benda ni practical and senang, tapi kena ingat juga bila waktu yang tepat untuk gunakan kad ni. Kalau ada kawan you yang sudah type panjang-panjang dekat WhatsApp, "Hey Ira, minta maaf semua bla 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 bla." Dia kirim, pet, and then you reply, muka you. Dah type panjang-panjang ya kan? Yang dia dapat apa? Muka you. So, kalau ada message kan, yang kayak terasa gitu juga, genuine nih, yang dia type sendiri, bukan template, balaslah dengan message juga kak, ataupun abang. Jangan kita udah type panjang-panjang ya, you balas dengan muka you setengah post, atau sekeluarga lah post. I sebagai budaya Indonesia sangat terkejut dengan budaya ini, sebab dalam satu hari, I boleh dapat 10 muka orang. Oh iya. Jadi culture shock gue yang pertama itu adalah handphone murid-murid di Malaysia tuh bagus-bagus. Gue kuliah di UUM itu kan tahun 2013 sampai dengan 2017. Pas tahun-tahun segitu kan lagi ngetren iPhone 5 ya, iPhone 5 sama S4 tuh Samsung tuh. Terus gue ngeliat kanan kiri depan belakang kok handphone bagus-bagus. Apakah orang Malaysia tuh setajir ini gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue tanya lah, ya kan, saking keponya biasa nih ya kan, sifat orang Indonesia nih kepo nih ya kan, lihat ada yang bagus dikit penasaran, gue tanya aja, kak, kalau di Malaysia harga handphone yang S4 atau iPhone 5 gitu berapa sih kak gitu. Terus dia jawab lah segini gitu. Meskipun harganya jadi lebih mending daripada harga handphone di Indonesia, tapi tetap aja menurut gue itu masih termasuk mahal. Nah, gara-gara gue tanya kayak gitu, temennya ngejokes, "Alah, tuh beli guna uang PT-PTN lah." Gue baru tahu ternyata mereka beli handphone itu pakai duit PT-PTN. Bu, PT-PTN tuh apaan? PT-PTN itu merupakan pinjaman pemerintah. Jadi kan kalau di Indonesia mau kuliah S1 kadang ada orang yang kerja dulu, nabung apa segala rupa. Nah, kalau di Malaysia ada pinjaman pemerintah. Lo kuliah pakai duit pemerintah dulu nih. Nanti pas lo lulus, pas udah dapat gaji, lo cicil deh tuh si pemerintah. Menurut gue, uang PT-PTN tuh kategorinya besar. Gue yakin pasti di kolom komentar pada nggak setuju. PT-PTN kecil lah. Enggak. Bagi student Indonesia ya, kak ya, bang ya. PT-PTN tuh gede loh. Jadi, kadang ada yang pakai duit PT-PTN buat, DP dulu, ntar sisanya nyicil. Ada yang emang duit PT-PTN-nya langsung dihabisin buat iPhone gitu, ada. Terus, dalam bayangan gue, enak juga ya kalau begini. Kapan nih Konoha pemerintah bisa ngasih pinjaman kayak gini? Pinjaman Makanya pemerintah untuk di Malaysia student S1 gitu. tuh kayak ya bisa dibilang kategorinya umum sih. Maksud gue bukan yang kayak kalau di sini kan wah susah mau S1, kadang D3 lulusan SMA. Ya mungkin karena program pemerintahnya juga kali ya. Bagus gitu kan mencoba mendukung anak-anak yang mau kuliah. Yang nomor 2, ini kan di video sebelumnya gue nyebut ada ekskul Palapes gitu kan. Palapes tuh kayak militer lah. Nah, anak-anak yang ekskul Palapes ini suka cabut, Pak. Jadi kadang-kadang ngeganggu cabut juga sih menurut gua. Suka emang bolos, cabutnya bolos parah tuh, banget, Bu. suka Jadi pergi. apa namanya, misal nih, kita lagi di kelas, si Ira kemana? Terus temannya pasti jawab kayak, "Oh, si Ira lagi ekskul." Kata gua,
Ekskulnya ngeganggu jam pelajaran. Jadi kadang-kadang kita mau present nih, udah mau present, gara-gara satu orang nggak ada, kita mundur ke minggu depan gitu. Terus yang nomor 3, ini hubungannya sama pertanyaan, Bub, kenapa sih lo nggak kerja di Malaysia? Oke, gue akan jawab. Jadi kan gue lulus itu S1 jurnalistik, ya kan? Jurusan gue namanya media teknologi, tapi gue majoringnya di jurnalistik. Nah, Malaysia itu kan negara kerajaan, atau lebih tepatnya konstitusional monarki. Jadinya media ini tuh kalau di Malaysia dikontrol kerajaan, guys. Nah, gue mikir, kalau gue jurnalistik kerja di Malaysia, ntar gue nulis artikel jadi ada batasan-batasan nih. Kalau Indonesia menurut gue meskipun ada UU ITE, masih lebih bebas deh medianya kalau menurut gue ya. Dan juga Indonesia itu kan dinamik banget ya, negara dengan 270 juta jiwa, atau bahkan ya udah lebih sih sekarang ya. Jadi apa ya, gak akan kehabisan berita gitu. Ya, ada aja beritanya. Dalam waktu sebulan terakhir tuh kita ada berita tentang Rubicon, terus pertarungan di DPR, terus kalau dari gosip-gosip ada Indra Bekti, terus apa lagi Piala Dunia nggak jadi. Jadi kayak gila, dalam waktu sebulan ada 4 berita yang gede-gede banget gitu loh. Makanya gue balik ke Indonesia kerja di industri media sini. Yang nomor 4 nih, yang nomor 4 ini kan UUM itu terletak di Kedah. Kedah itu merupakan provinsi yang Islamik, guys. Jadi dia kayak Aceh gitu. Gue bahkan kuliahnya itu gitu. Minggu sampai Kamis. Weekendnya itu Jumat dan Sabtu. Terus ya otomatis kalau misalkan naik motor nggak boleh boncengan cowok cewek. Terus aurat bener-bener harus ditutup. Jadi gue nggak pernah sama sekali ngelihat orang Melayu pakai celana pendek kalau misalkan lagi di Kedah. Kalau orang Indonesia sih bodo amat ya. Makanya orang Indonesia suka kena omel. Pokoknya nih ya, yang sering kena omel tuh orang Indonesia sama Thailand. Kita berdua bestie banget dah kalau soal kena saman. Saman tuh apa, Bub? Saman itu bahasa Melayunya tilang. Jadi kalau misalkan di kampus gue nih, lo nggak nurut sama peraturan kampus, lo bisa kena saman. Dan dendanya itu masuk ke tagihan SPP. Pelanggarannya ada apa aja, Bu? Misalkan nih, gue kemalaman balik ke dalam area kampus. Karena kan gue kalau misalkan nongkrong atau mau nonton bioskop itu kan lumayan jauh lah ya, sejam ke arah kota besar. Kadang nongkrong, lupa waktu, balik kemalaman di atas jam 12 malam. Nah udah, nama lo dicatat, kena dendanya masuk ke SPP. Jujur ini strict banget sih. Gue gak kebayang kalau misalkan kampus ini ada peraturan kayak gitu. Dibakar mahasiswa kayaknya. Oh iya, perkara bakar-bakar di Malaysia juga nggak ada tuh bakar-bakar kayak di Indonesia ya. Maksud gue kalau istilah Malaysia itu keganasan. Nah, keganasan tuh bisa dibilang hampir nggak pernah sih cuy. Even bahkan yang medianya dikontrol aja mereka tuh nggak yang protes atau gimana, kayak ya udah gitu. Paling nih ya, paling satu-satunya demo yang pernah gue lihat di Malaysia itu pas kasusnya Najib, tapi kan itu emang udah keterlaluan ya. Jadi rakyat udah turun ke jalan tuh. Tapi selain itu jarang banget sih ada berita bakar-bakar ban tuh, jarang tuh. Ya itu tadi faktor edukasi mungkin ya, karena kan seperti yang gue bilang, kalau lu mau kuliah lu ada pinjaman pemerintah. Terus juga mungkin orang-orang sana ya karena edukasinya merata dan yang pengangguran itu dikit, jadinya yang orang punya waktu buat bakar-bakar tuh juga dikit gitu loh. Kalau di sini kan pengangguran jujur banyak ya. Jadi yang namanya demo, unjuk rasa tuh sangat-sangat mudah untuk disulut gitu. Oke, yang terakhir ini gini loh. Kan yang namanya Kedah tuh kan Islamik banget. Terus udah gitu UUM itu kan kampus negeri yang bener-bener nggak ada jurusan seni sama sekali. Tapi yang gue perhatiin di sini ya, cowok-cowok ngondek yang full face make up itu mereka masuk kelas tuh nggak pernah kena cengin atau bully gitu. Gue nggak bilang mereka harus kena bully, cuman gue sebagai orang Indonesia gitu kan ya, biasanya kan kalau ada cowok beda dikit di Indonesia lewat nih ke depan gang ya kan, ntar kalau nggak tukang ojek, tukang becak, mau kemana neng, baju gitu kan. Iya. Minimal dicengin kayak gitu lah. Dan kenapa mereka berani ngelakuinnya, berarti kan tandanya setiap mereka masuk kelas dosen nggak ngoceh, terus juga teman-teman kagak ada yang ngecengin juga gitu kan. Cuman yang bikin unik, cowok-cowok kayak gitu satu paguyuban di dalam satu asrama, Pak. Soalnya kan gue di PPTM nih kan.
Siapa nih ya kan yang anak-anak di PPTM pasti tahu lah maksud gue nih. Ya dari sini kita Tuh, lihat komen ya, berarti komen. orang di UUM tuh open minded juga ya sama yang kayak gini-gini. Kejadiannya tuh di KL. Jadinya Oh, di KL. perspektif mereka terhadap Malaysia itu berdasarkan pengalaman mereka yang mereka rasakan di KL. Kalau menurut gua, kalau konteksnya udah KL, jangankan rasis ke orang Indonesia, beberapa dari mereka aja, gue ulang sekali lagi ya, beberapa dari mereka aja ada yang ngerasa lebih tinggi daripada negeri lainnya nih. Makanya waktu gue kuliah di Kedah ya kan, anak-anak yang non KL tuh kadang-kadang kalau ngeliatin anak KL, perangai budak bandar. Tapi ya guys, kenapa orang KL bisa kayak gitu? Ya gue juga kalau jadi orang KL kayaknya bete sih. Tiap tahun berjuta-juta imigran datang gitu ya. Pasti kan lo juga kayak bingung gitu loh. Ini orang-orang kok datang banyak banget buat kerja di mari ya kan. Kita sebagai rakyat aslinya gimana nih nyari kerjanya gitu. Jadi mungkin awal rasismenya dari situ kali ya. Soalnya kan yang datang-datang dari luar ini termasuk yang dari Indonesia juga kadang-kadang suka melanggar aturan kan. Jadi ya bete juga ya. Bayangin aja deh kalau misalkan di Jakarta tiba-tiba kedatangan jutaan imigran gitu kan yang nggak ngerti budaya sini, peraturan sini, terus tiba-tiba bikin onar. Kayak di Bali aja deh. Kita kan juga bete ya, mungkin awal rasismenya dari situ. Tapi kalau misalkan lau jalan-jalannya ke Melaka, Pineng, Langkawi, Pulau Perhentian, Trengganu, Sabah, Sarawak, itu santuy si milik itu menurut gua. Gua nggak pernah sih ngerasain yang aneh-aneh kalau misalkan di Kedah. Yang penting mah saling menghormati gitu, aja, kalau menghargai di KL, gitu kan. iya kayak diliatin, terus di treat kurang baik. Kalau di KL sih itu udah gua udah kenyang lah. Nah, terus kalau misalkan pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia tuh kayak apa sih? Kalau berdasarkan teman-teman gua nih, ya kan, di kampus, mereka rasanya tuh orang Indonesia tuh ekstrovert dan berisik. Memang. Kayaknya nih ya, kalau lo introvert di Indonesia, lu kalau udah keluar negeri dilihat orang tetap ekstrovert sih. Mungkin dari cara kita bertanya ke pertanyaan-pertanyaan personal, terus juga kalau kita udah ketemu sesama Indonesia, ngomong udah kayak nggak ada tembok kayak. Iya kan, betul, aku tuh waktu itu suaranya. Jadi bagi mereka tuh kita waktu di MRT dan berisik. LRT atau Nomor MRT waktu itu. 3, mereka ngelihat kita Berisik. tuh bebas. Bebasnya tuh bener-bener yang kayak boncengan cowok cewek di motor. Terus juga beberapa dari anak Indonesia ada yang doyan party ya kan. Terus apa namanya banyak yang jalan cowok cewek berduaan doang, tapi sebenarnya nggak pacaran gitu, kayak cuma sekedar hangout gitu. Jadi mereka ngiranya kita tuh liberal banget lah. Terus yang nomor 4, beberapa orang Malaysia merasa kita ini kurang educated. Tapi kalau menurut gua, dengan kemudahan program edukasinya Malaysia, ya make sense banget sih. Mereka ngerasa kita uneducated. Emang program edukasinya kayak apa, Bub? Jadi di Malaysia itu ada namanya sistem PTPTN. Mungkin yang udah nonton video gue sebelumnya udah tahu ya arti PTPTN. Oh, PTPTN. Tapi PTPTN ini adalah merupakan pinjaman dari pemerintah supaya kalian bisa kuliah. Jadi kalian kuliah pakai duit pemerintah dulu. Nanti kalau udah lulus, pas udah dapat kerja, gajinya dipotong buat bayar pemerintah. Tapi kalau misalkan IPK kalian tuh di atas 3,5 kalau nggak salah, nah si PTPTN ini jadi gratis. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah di sana, ya nggak perlu kerja banting tulang dulu, bisa pakai uang pemerintah dulu. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau misalkan di sana jadi sarjana itu merupakan hal yang lumrah gitu. Kalau di sini mungkin kalau di daerah-daerah tertentu lu bisa jadi sarjana itu udah wah banget. Jadi buat masukan aja nih ke pemerintah Indonesia, kalau emang mau edukasi merata ya mungkin bisa bikin program kayak Malaysia gini. Jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk kuliah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Orang Malaysia itu merasa orang Indonesia itu kreatif, banyak akalnya. Terlihat jelas kalau misalkan lagi kerja kelompok ataupun menciptakan sebuah performance. Tapi yang nomor 5 gue nggak gitu kaget, karena kalau dari segi dunia entertainment aja di Asia Tenggara yang ngelit itu menurut gue Indonesia dan Thailand, yang bisa dibilang head to head lah bersaingnya gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita ada event di Indonesia, ya opening Asian Game aja udah apa itu kayak groundbreaking banget, bener-bener pemegang rekor lah. Kayaknya opening Asian Game terkeren so far gitu kan. Jadi kalau soal kreativitas sih gue sangat-sangat tidak meragukan untuk orang Indonesia ya. Oke, itu dia tadi pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia kayak apa. Jadi menurut gue sih memang orang jahat tuh ada di mana-mana ya. Iya. Tapi tenang aja, menurut gue Malaysia sih aman banget lah buat kalian travel ataupun kuliah. Kalian nggak perlu takut dibully atau didiskriminasi sampai segitunya, enggak lah, aman-aman aja menurut gue. Berikut adalah hal-hal yang gue kangen dari zaman-zamannya gue kuliah di Malaysia. Jadi akhir-akhir ini gue kayak lagi mellow gitu lah ya kan.
Kangen kepikiran Malaysia gitu. zaman-zaman kuliah di Malaysia. Dan ada beberapa hal yang emang gue kangen banget gitu loh dari sana. Nomor satu yang gue kangen dari kuliah di Malaysia, teh tarik dengan harga murah. Di sini tuh gue kalau beli teh tarik ya, aduh, itu di Jakarta tuh apalagi kalau lu masuk ke restoran itu mahal banget. Terus di pinggir jalan juga jarang ada yang jual teh tarik. Mungkin kalau lu di Medan banyak yang jual ya, tapi kalau misalnya di Depok ya nggak ada. Lu harus kalau nggak ke Cha Time House yang kayak gitu-gitulah, dan itu harganya jadi mahal kan. Sedangkan zamannya gue kuliah di Kedah ya, bukan di KL nih, di Kedah itu teh tarik cuma Rp1.50. Itu zaman dulu ya, zaman 2013 sampai 2017. Mungkin kalau sekarang udah 2-3 ringgit lah kali. Tapi ya tetap aja itu affordable gitu loh. Terus yang nomor 2, kecepatan internet yang merata. Kalau lu Google posisi kampus gua nih di University Utara Malaysia, itu kan ujungnya Malaysia ya. Ibarat kata tuh kayak Sabangnya Malaysia gitu. Gue bener-bener di perbatasan antara Thailand dan Malaysia. Tapi tuh kagak ada yang namanya internet lemot. Sumpah, gua tuh aduh kayak sedangkan di Indonesia gua beda beda daerah aja nih, kayak misalnya dari sini ke Tanjung Barat itu aja kadang H-nya bisa hilang jadi terbalik lagi ke H. Kalau misalkan gue dari Depok nih ke Tangerang atau Depok ke Jakbar, itu kayak ada HP gue tuh kayak nge-lag-nya dulu gitu loh. Kalau di sana tuh lu mau pindah-pindah daerah kayak apa juga internet sama stabilnya gitu loh. Terus yang nomor 2, trotoar dan kendaraan umum. Memang kalau di Jakarta kendaraan umum mah enak ya, trotoar juga udah jelas. Tapi kalau misalkan lu di Depok, ya ampun. Ya ampun, program-programnya bukan benerin trotoar, yang ada bikin playlist di lampu merah. Bikin playlist. Jadi apa ya, nggak cuma Jakarta gitu loh yang punya transportasi umum bagus. Pengennya ya tiap kota-kota gede di Indonesia transportasi umumnya levelnya ya sama kayak Jakarta gitu. Kalau yang terakhir ini lebih ke pergaulan sih. Karena waktu gue ngampus itu kan banyak juga student-student internasional, nggak cuma dari Indonesia ya, banyak juga ada yang dari Syria, sempat ada yang dari Jerman, sempat ada yang dari Jepang juga. Dan bertemu orang-orang dari berbagai macam latar negara tuh menarik buat gue gitu loh, ngobrol bareng mereka, mengetahui budaya mereka. Itu juga gue kangen banget sih. Dan ketika kita ngantor itu kan monoton ya, berbeda kalau misalnya kita sedang traveling. Jadi intinya sih gue kangen aja ya bergaul dengan situasi yang se-diverse itu. Bukannya gue nggak bersyukur di sini, nggak, cuman kangen aja gitu loh. Kayak lu pulang kelas ya kan, lu duduk sama orang yang dari beda negara, lu cerita-cerita ya kan, terus mereka berbagi perspektif mereka, dan lu juga jadi tahu sedikit sebanyak tentang orang-orang dari negara lain tuh kayak apa sih gitu loh. Kali ini tema culture shocknya ya kan tentang libur-liburan. Ternyata Malaysia itu liburnya banyak bener. Disclaimer, gue bukan kuliah di KL tapi di Kedah ya, Kedah University Utara Malaysia ya. Lokasinya ada di perbatasan Malaysia dan Thailand. Yang nomor satu provinsi libur kalau misalkan ada anggota kerajaan yang meninggoy. Jadi Malaysia itu kan sistemnya raja-raja gitu kan, ada Raja Kedah, Negeri Sembilan, Johor Bahru dan segala macamnya kan. Nah waktu itu ceritanya gue udah setengah hari masuk deh kayaknya, gue udah tuh jam 10 pagian gitu deh gitu, udah kelas yang kedua. Tiba-tiba gue dapet announcement gitu, seluruh kelas hari ini cancel ya, libur. Terus gue tanya, hah? Ini kita libur nih cuman gara-gara ada anggota kerajaan yang meninggal gitu. Emang rajanya yang meninggal atau misalkan wakilnya? Terus murid-murid yang Melayu juga bingung siapa yang meninggal. Dibilangnya cuma anggota kerajaan tapi nggak detail gitu. Terus gue bingung, gila ini kalau misalkan cuma anggotanya libur, kalau misalkan ada 2 hari berturut-turut yang meninggal, libur terus ini gue. Di satu sisi ya sedih juga gitu kan ada orang meninggal, tapi di satu sisi ya gue seneng libur. Nah yang nomor 2, Malaysia kan juga ada liga bolanya kan. Nah kalau misalkan gue kan di Kedah, jadi Kedah Football Club, disingkat KFC. Ya biasa lah, yang namanya orang Malaysia pasti heboh lah ya terhadap liganya. Cuman gue agak kaget nih, kok hebohnya heboh banget gitu loh. Kalau misalkan di Indonesia kan paling yang heboh kalau misalkan Persija versus Persib, atau misalkan Persebaya versus Arema gitu. Itu kan karena memang rivalitas klubnya kuat banget. Tapi ini tuh hebohnya heboh banget. Terus gue nanya, bang ini rival club, makanya apa heboh gitu, rame. Oh tak, kalau misalkan Kedah menang, kita satu Kedah cuti. Artinya kalau misalkan Kedah FC menang liga, kita libur sehari. Gue nggak kebayang ya, sih kalau gitu misalkan ya. Persija menang liga, terus Jakarta libur gitu. Itu investor ya kan,
Terus apa namanya, perusahaan-perusahaan pasti pada bingung ya kan, tiba-tiba libur cuman gara-gara Persija menang. Gue kagak tahu dah tuh perusahaan-perusahaan pada setuju nggak akan ide kayak gitu. Yang terakhir ini sih yang bikin gue paling culture shock gitu, karena Kedah ini Islam banget ya, yang paling Islamik deh pokoknya. Jadi nggak ada istilah kata perayaan tahun baru tuh. Jadi tanggal 1 tuh masuk. Dan itu biasanya lagi tanggal-tanggal ujian. Jadi biasanya kalau misalkan di Indonesia tanggal 1 Januari itu kan basian dari semalam ya. Masih ngantuk, masih habis bakar-bakaran. Kalau di sini nggak. 1 Januari gue masuk kelas ya ujian gitu. Tanggal 31 Desembernya tuh biasanya yang ngerayain ya orang-orang Indonesia aja ngumpul, bakar-bakaran. Orang-orang Melayunya ya di dalam asrama gitu. Dan tanggal 1-nya kita semua ya ujian seperti biasa. Kagak ada tanggal merah. Bub, tapi di KL rame banget. Iya, itu di KL. Sekali lagi ditekankan, gue kuliah di Kedoh nih, di Kedoh. Oke, segitu aja culture shock perkara liburan ya di Malaysia. Gimana nih kalau misalkan kalian yang kuliah di Malaysia juga, culture shocknya apa? Komen di bawah. Oke, nah jadi banyak banget culture shock dan juga hal-hal yang dirasakan sama Abang Bob ini guys ketika kuliah di University Utara Kedah. Aku baru tahu banget kalau Kedah itu Islami banget. Ternyata setiap negeri itu mempunyai ciri khas dan aturannya masing-masing gitu guys. Tapi semoga dengan video ini nih untuk teman-teman mungkin ada teman-teman yang ingin kuliah di University Utara Kedah. Ini adalah culture shock yang dialami secara nyata, secara langsung oleh Bang Bob. Semua orang bisa kuliah, bisa meminjam uang kepada pemerintah. Itu aku sebuah program yang luar biasa banget. Pasti diperlukan lah kayaknya ya di setiap negara gitu. Jadi setiap orang tuh bisa mempunyai keinginan untuk kuliah, bisa mewujudkan mimpinya untuk kuliah gitu. Kelebihan yang bisa didapatkan oleh student Malaysia sih. Semoga Indonesia juga bisa mencontoh hal itu gitu ya guys. Supaya banyak orang yang bisa kuliah dan tingkat pengangguran juga bisa sedikit diminimalisir dengan orang-orang yang bisa berkuliah atau sekolah atau melanjutkan studinya gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.